dari garis pesawat. Dia nggak perlu nyambung, dia nggak perlu cari vehicle. Tinggal gimana cara dia mikirin nanti nyampe di Los Leones, akankah ada tim yang ngegangguin dia atau enggak? Kemarin di Los Leones mereka terganggu oleh salah satu tim. Mark kalau nggak salah kemarin ngegangguin atau pick me. Enkins ya justru ya ngegangguin. Gue sedikit lupa, tapi memang kemarin di Los Leones tidak aman tempat yang dipilih oleh pemain-pemain Void. Ini bisa nggak semua observer ke point semua? Nggak bisa ya, sepanjang match nggak bisa ya? Jangan dong. Oh, Jangan dong. Soalnya pasti gue yakin gak cuma Void nih yang perang. Karena kita juga harus melihat bagaimana tim-tim lain yang lagi udah mulai panas. Kayak tadi Enkins tiba-tiba panas gitu kan. Ya. Tiba-tiba bisa dapetin WWCD. Setelah kita tungguin agak cukup lama. Berhari-hari, berpuluh-puluh match. Berbulan-bulan purnama. Gak dapet-dapet. Dan akhirnya mereka berhasil untuk mewujudkannya. Tapi boom. Sports. Wait a minute. Boom harusnya Lakobre nggak sih? Itu 21 NFT. Tuh boom. Cuy. Boom turun di Los Leones. Boom Oh my turun di god. Los Leones. Ada sebuah tabrakan yang akan terjadi. Boom antara Void. Kalau Void rata, Boom menang. Kalau Boom rata, Void masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Dan kita melihat battle yang terjadi. Satu tumbang dari Boom, Void juga tumbang. Langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada knock-in yang terjadi. Begitu cepat dan langsung Reizi melakukan revive terhadap Ponbit terlebih dahulu. Void sudah kehilangan satu. Boom masih bisa melakukan revive dan nampaknya Ponbit pun down kembali. Oh, Ponbit berhasil diangkat dari temannya dan bahkan Void yang lain berpencar. Mereka semua berpencar. Dan gak cuma Boom sama Void. Itu ada tim lain yang berwarna biru muda masih belum kelihatan. Itu ada di Los Leones juga. Sebelum PMPL mulai, Cywar dilakukan oleh Void. Mereka ngupload drop zone dari Boom. Tapi siapa yang menyangka justru Boom yang memiliki nyali untuk turun di drop zone-nya Void. Mereka Paling tinggi di apartemen biru memantau dan melihat. Ini kalau misalkan Enkins bisa dapetin satu dari Boom Esports, ini bakal menjadi sebuah cerita yang sangat menarik untuk disaksikan di Miramar ini. terus terpantau. Maxius 7 juga jauh jaraknya. Sehingga sulit untuk Kenan bisa bertahan, tapi Boom mencoba untuk bergerak. Tembakan pertama dilakukan oleh Jesse, sayangnya dia nggak punya senjata auto sehingga hanya tapping-tapping saja. Dari segi scope-nya juga nggak terlalu maksimal, hanya menggunakan holographic aja. Tapi sebuah sinyal dikirimkan sama seorang player Enkins membuat player-player dari Boom Esports langsung bergerak menuju ke arah apartemen biru. Itu adalah sinyal yang sangat meresahkan karena Jay-Z langsung turun ke arah bagian bawah. Berusaha untuk menjadi ninja warrior dari Enkins. Ya Boom terus ingin menambah pundi-pundi poin mereka. Gelar juara ingin dikunci di match yang keempat. Kalau memang poin rata dan Boom menambah jumlah poin mereka, sudah dipastikan gelar juara terkunci untuk Boom. Dan pastinya lemparan utility tadi menginginkan satu knockdown untuk Yami. Tapi apa daya ternyata belum bisa dihasilkan. Tapi kalau kita lihat ya, mungkin dari Boom nggak terlalu sadar ini Enkins. Karena kan dia sadar habis-habisan langsung dipepetin juga. Sementara dari Enkins dia terpisah. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Posisinya mereka cukup menjepit, tapi dari Desi sudah mulai tertembak juga, pintunya hancur. Mau tidak mau Jay-Z harus tarik mundur ke arah bagian belakang. Boboho melemparkan sebuah nades, memaksakan pemain-pemain Enkins kocar kacir, retreat ke arah bagian belakang. Akan cukup menarik kalau nantinya kita melihat ada Void yang datang mendapatkan keuntungan terbesar dari fight antara Boom dan Enkins. Dikira itu adalah Void, ternyata Enkins. Nah Voidnya datang belakangan, itu akan seru Cijel. Bener, karena kalau kita pantau dari mana beda aja rolling ini. Kalau yang tadi itu Alpha. Alpha terus-terusan, saat ini Lapar 7. Su yang dipulangkan. Karena sama-sama Seven. Su. Seven. Lagi dong. Capek. Seven. Udah. Kalau di sana, bukan seru maksudnya ya, seru karena fight-nya seru aja. Nah, Void ternyata datang menuju kandang macan. PJV Microboy mendapatkan satu hit menuju ke arah pemain-pemain Void. Knockdown yang ingin dicari oleh Microboy berhasil didapatkan. Satu knockdown di sana, Kenan tumbang. Masih ada dua pemain Void yang lain. Bisa saja bukan Boom yang memulangkan Void, justru PJV yang menjadi pemeran antagonis. Satu poin terakhir, Maxius berhasilkah? Maxius berhasil ternyata untuk bertahan, tapi masih ada Red Face di sana. Red Face melakukan tembakan. Maxius harus berjaga, tapi Maxius menjadi bintang. Maxius menjadi hero. Mental dimiliki oleh Maxius. Dan Maxius tidak punya armor. And it's time Persija EVOS bakal langsung maju ke arah bagian depan.
Ada Zuxi bakal berusaha untuk menyelamatkan seorang Redface terlebih dahulu, tapi Misery langsung meng-end satu nyawa kembali, langsung dipulangkan. Maxius masih bertahan di sini menjiggle-jiggle dua player dari Persija EVOS, ditembakkan kembali dan Void pulang. Ini match terakhir buat Void. Ya, oleh SKS dari Voldemort 7. Dari arah yang berbeda, Mobia pun mendapatkan satu dari GPX. Cleon yang tersisa dengan Yoru, tapi Yoru nggak lama hidupnya. Langsung ditumbangkan kembali juga dengan Enkins. Bisa dilihat di sini dari Enkins bakal langsung melakukan follow up. Jar Jar pun sama melemparkan utilities menuju ke arah bagian depan. Tapi apa daya? Posisi dan jarak dari Enkins terlalu jauh. Perlu adanya timing yang dimainkan dan PJFV juga ikutan dari bagian belakang. Ya ada pengganggu ternyata, tapi kalau kita lihat memang angle-nya Asmikes ini nggak bisa ditembak oleh PJV sehingga dia harus terus menjaga angle ini. Kalau dia keluar ke arah sebelah kiri, ini adalah makanan untuk PJV. Tapi kalau kita saksikan ternyata untuk melempar utilities memang harus menuju ke arah sebelah kiri. Utility-nya sudah dilontarkan, belum ada hasil yang didapatkan oleh seorang Asmikes. Karena jendela ada di sebelah kiri dan percobaan yang kedua kembali dilakukan. Jar Jar berhasil untuk menumbangkan satu. Dua player masih bertahan, tapi untuk Yoru berusaha untuk maju ke arah bagian depan dan dihabiskan. Selesai sudah. Kepada mereka sehingga pergerakan harus segera dilakukan. Bigetron bisa menjadi penjegal saat RRQ atau Glue yang datang ke arah mereka. Bigetron menjadi satpam zona karena RRQ dan Glue sedang baku hantam, sedang bergesekan di sini. Utilities demi utilities terus ditimpukin menuju ke arah player-player dari RRQ. Terpantau di tas Nerpeko sudah tidak ada granat lagi. Mau tidak mau dia harus bergerak, tapi Bogel dengan sebuah needs-nya membuat RRQ tidak berdaya. Fort seorang diri saja, solo squad di sini ditembakin juga, kiri dan kanan dijepit dan RRQ rata. Tabrak, itu yang dilakukan oleh Glue Squad. Glue Squad berhasil menabrak RRQ, tapi apa yang bisa mereka lakukan selanjutnya, nextnya akan seperti apa? Karena setelah RRQ, Glue Squad harus menghadapi tim-tim lain. Masih lengkap dengan 4 pemain mereka. Pikmi juga saat ini menjadi tim yang cukup sibuk. Oh my god, ini 5 tim dan 5-5-nya masih bisa dikategorikan cukup sehat ya, walaupun hanya PJV yang pincang seperti tadi kata Sandika. Melihat ke arah Pikmi, sudah bertengger di bagian atas. Agak nyaman nampaknya untuk Pikmi, dia tinggal nembak-nembakin aja, tapi di sini ada yang tertembak. Xbox tertangkap basah ketika sedang berusaha untuk masuk ke dalam zonanya dan Redface pun sama. Ini posisi dari Glue tidak nyaman, dijepit oleh dua tim raksasa. Bahkan Redface sudah langsung melakukan sebuah pergerakan. Nampaknya PJV ingin satu langkah di depan tim-tim lain. Mereka membuat sebuah setup. Zuxi harus menjaga angle, harus berhati-hati, harus menutup angle dari Glue juga. Tembakan dilakukan oleh Redface saat Redface tadi sudah berhasil untuk melakukan sebuah flag menuju ke arah yang berbeda. Punya vision yang berbeda Redface untuk saat ini. Ini benar-benar terbully habis-habisan dari Glue Squad. Gak bisa kemana-mana. Redface pun berhasil untuk mendapatkan satu. Bahkan ada follow up needs kembali dilakukan juga Glue. Hanya tersisa satu saja, menghantam kembali player-player dari Pikmi. Ivix tidak ada obstacle through the smoke. Kembali Redface bisa mendapatkan satu Ivix. Terlalu terbuka tadi punggung dari Ivix. Pemain sekaliber Redface pastinya mudah untuk mendapatkan knockdown dengan cara seperti itu. Kembali lini kiri yang dipilih oleh Redface. Melakukan tembakan demi tembakan, tapping, tapi Redface berhasil untuk mendapatkan veksi. Lagi dan lagi pemain-pemain dari Pikmi ditumbangkan dengan sangat mudah oleh Redface. Dan unstoppable untuk Persija EVOS. Bahkan babi terakhir ada di sebelah dari Persija EVOS. Misery juga tidak tinggal diam, berusaha untuk mendapatkan kembali satu persatu player dari 21 NFT. Tapi Batman berhasil nge-counter tembakan dari Misery. Terlalu terbuka tadi Misery. Overpick nampaknya yang dilakukan oleh Misery. Memang percaya diri dia untuk bisa mendapatkan knockdown. Tapi Villains ada Persija EVOS dan juga Pik. Rekor elimination terbanyak untuk seorang atau untuk sebuah tim WWCD adalah 17. Akankah pecah rekor eliminations? Tapi di sini dari Joe Branky berusaha untuk melakukan defensif dengan menembak dengan S12 kah menuju ke arah bagian depan, masih belum terjangkau satu player tersebut dan langsung diganti menjadi senjata Brandon M4. Misery langsung dilumatkan, dihabiskan oleh Joe Branky. Joe Branky menjadi orang dalam di sana, memporak-porandakan defensif dari PJV. Di saat PJV sedang percaya diri, tapi kembali saat ini diganggu oleh Bigetron. Satu knockdown penting didapatkan oleh Satar, membuat PJV sisa satu yang terakhir. Semakin seru nampaknya. Agresivitas sudah mulai ditunjukkan juga, tapi Ryzen darahnya tiba-tiba terkikis begitu saja. Tadi kayaknya kena fall damage dari kendaraan yang dia gunakan. Dilindas! Satar! Supir angkot lagi!
Sangat sadis. Party peran yang mereka pilih menjadi third party adalah peran yang bisa dilakukan atau dimainkan dengan sempurna menjadi pemeran antagonis di fight ini. Ih, Redface. Lagi cosplay jadi sayur kol. Masih belum kelihatan seorang Redface. Kayak gue pernah lihat momen kayak Lakukan apa yang tepat dilakukan oleh Ryzen secara sukses karena tidak mudah. Timing harus dimainkan di situasi seperti yang sedang dialami oleh Redface. Dan kita lihat di Getron masih ada satu pemain yang deket banget tapi Redface ingin satu knockdown pasti. Kalau ada knock langsung banget, seru banget, tapi dibuka, dikeket, dilihat, ditembak, Thunder down. Satu berhasil diamankan, berusaha untuk menjadi elimination point tapi tidak bisa karena langsung terdeteksi begitu saja. Bigetron, Red Villains akhirnya mengadiahi, mengkadokan BTR Starless.